Bagaimana kami punya kesempatan untuk berbicara tentang ekonomi dan pariwisata kalau hari ini permasalahan sampah yang tersistem saja kumpul angkut buang itu masih belum diselesaikan dan malah terjadi drama-drama tidak jelas. Mohon nanti saya takutnya ketika memang masyarakat sudah memilah, masyarakat sudah menyelesaikan sampah di rumah, ketika ada sampah-sampah yang tidak bisa diolah lagi atau harus dibuang, itu ternyata tidak diangkut, itu ternyata sampahnya dicampur, maka itu hanya menjadi sia-sia dan omongan belaka. Dan kami tidak segan-segan untuk turun ke jalan kembali. Bagi pejabat-pejabat di Provinsi Bali ataupun di pemerintah pusat, saya ingatkan untuk stop membuat drama karena itu meresahkan masyarakat. Setuju? Kami tidak butuh drama-drama di Provinsi Bali. Kami butuhnya penyelesaian permasalahan. Kami butuhnya fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak di depan sudah memberikan pernyataan terkait tentang aspirasi dari mahasiswa Udayana semuanya. Saya sebetulnya bertanya-tanya Bapak-Bapak sekalian, ketika memang sekarang peraturannya sudah ada, kemudian alatnya juga sudah diproses, semua pelaksanaannya sekarang sudah berjalan di dalam waktu ini. Kenapa pada akhirnya permasalahan-permasalahan sampah per hari ini yang menumpuk masih tetap terjadi di lingkungan masyarakat? Dan ini saya terkhusus ingin menyuarakan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota Sebali juga yang mungkin tidak hadir di dalam kesempatan ini. Mohon untuk beberapa anggaran-anggaran seremonial, untuk anggaran-anggaran perjalanan yang tidak penting, untuk anggaran-anggaran makanan bergizi gratis yang tidak tepat sasaran untuk diselesaikan permasalahan provinsi kita di Bali terkait sampah. Setuju? Maka dari itu kawan-kawan, mohon untuk penyelesaian sampah ini kita gerakkan bersama. Bapak-bapak sekalian yang berperan sebagai pengawas, undang-undang dari pemerintah pusat, peraturan pemerintah dari pemerintah pusat, peraturan gubernur dari Bapak sendiri, dan diawasi juga dan atas persetujuan dari Bapak Ketua DPRD Provinsi. Untuk pelaksanaan di desa juga sama. Dan ini saya kira bukan tanggung jawab sendiri-sendiri. Saya mohon kerjasama semuanya, jangan buat drama-drama yang tidak jelas antar pejabat. Setuju? Drama-drama tidak jelas yang meresahkan masyarakat. Setuju? Maka dari itu tolong dikurangi karena masyarakat kami khususnya di mahasiswa resah. Kalau kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama tentang sampah, bagaimana Bapak kita bisa menuntut berbicara tentang pendidikan? Bagaimana kami punya kesempatan untuk berbicara tentang ekonomi dan pariwisata kalau hari ini permasalahan sampah yang tersistem saja kumpul angkut buang itu masih belum diselesaikan dan malah terjadi drama-drama tidak jelas? Setuju? Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, saya menuntut penegakan audit informasi sebesar-besarnya tentang pelaksanaan penyelesaian sampah ini. Dari kawan-kawan mahasiswa ada yang tahu tentang proses penyelesaian sampah sudah sejauh mana? Per hari ini. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian yang terhormat, yang memegang amanah kita bersama, mohon untuk terbuka, memberikan informasi seluas-luasnya ke kami secara mudah untuk masyarakat juga secara umum, dan laksanakan audit. Jika memang ada yang bermasalah di sana, sampaikan jelas. Kalau memang ada yang bermasalah di dalam pelaksanaan itu, baik secara regulasi, itu menjadi tanggung jawab Bapak-bapak sekalian, karena Bapak-bapak yang menghasilkan peraturan itu. Maka kalau implementasinya atau dasenya tidak terjalan, itu menjadi tanggung jawab Bapak-bapak dalam penegakan hukum. Kami sebagai mahasiswa bisa menyebarkan informasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas kami. Kemudian kami ingin bahwa kebijakan tentang sampah ini dilakukan percepatan. Pertama dengan penegakan hukum tadi, dan tolong hilangkan sistem kumpul angkut buang tadi. Dengan sangat mohon, saya ingin selaku Ketua BEM untuk menyampaikan ini dan mohon untuk pelaksanaannya setransparan mungkin. Jangan sampai
nanti penganggaran 100 miliar sampai di lapangan hanya 10 miliar. Mohon itu untuk ditransparansikan Bapak-bapak sekalian. Tolong diaudit dan tolong disampaikan ke kami karena itu hak kami sebagai masyarakat, hak kami sebagai mahasiswa juga. Kemudian tolong untuk TPS apabila sudah dianggarkan tempat pembuangan sementara ini perlahan-lahan diganti menjadi tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Beberapa faktanya di lapangan TPS 3R sudah ada. Saya survei, tanya kepada bapak-bapak yang mengelola di sana, jawabannya apa? Anggaran tidak ada. Hanya bisa menerima 2 gerobak sampah setiap hari, 2 sampai 3. Dan itu mohon untuk ditindaklanjuti pengawasannya. Bapak-bapak sekalian punya kelompok ahli, bapak-bapak sekalian punya kelompok kerja. Mohon untuk bekerja untuk masyarakat dan sampaikan itu ke masyarakat. Kalau memang ada yang bermasalah, tolong sampaikan ke kami. Kami akan dengan siap untuk menyelesaikan itu. Baik secara penegakan hukum, baik secara pencerdasan ke masyarakat. Kemudian untuk mempercepat juga permasalahan ini selesai, tolong untuk melakukan kolaborasi dengan penggiat-penggiat lingkungan. Mereka adalah garda-garda, mereka adalah petugas yang selalu sedia untuk lingkungan tanpa harus disuruh, tanpa harus didorong oleh masyarakat, tapi mereka memiliki inisiatif. Mohon untuk penggiat-penggiat lingkungan dikumpulkan Pak, diajakkan diskusi, kolaborasi tentang penyelesaian permasalahan ini. Apabila itu sudah dilakukan, silahkan dilakukan kembali dan dipublikasikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya permasalahan sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian untuk yang keempat, tolong untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Memang ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah-pemerintah, bapak-bapak sekalian di depan. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama kawan-kawan secara akademis. Kita melakukan riset dan penelitian. Namun, mohon ketika kita sudah melakukan sosialisasi, ketika kita sudah melakukan edukasi, sediakan fasilitas yang memang mumpuni Bapak. Mohon nanti saya takutnya ketika memang masyarakat sudah memilah, masyarakat sudah menyelesaikan sampah di rumah, ketika ada sampah-sampah yang tidak bisa diolah lagi atau harus dibuang, itu ternyata tidak diangkut. Itu ternyata sampahnya dicampur. Maka itu hanya menjadi sia-sia dan omongan belaka. Dan kami tidak segan-segan untuk turun ke jalan kembali. Kemudian tadi Bapak Gubernur sampaikan juga ini menjadi tanggung jawab bersama. Mohon ketika pelaksanaannya memang ini menjadi tanggung jawab bersama, tolong ada juga satuan tugas untuk mengelola sampah ini secara khusus. Memang walaupun sudah ada dalam bentuk Satgas PSBS pengelolaan sampah berbasis sumber, mohon untuk juga dilakukan pembentukan satgas serupa, tidak hanya untuk sampah, untuk jalan berlubang juga, untuk penerangan jalan juga, karena itu berkaitan tentang hak masyarakat. Dan satgas ini nantinya harus melaporkan setiap rupiah, setiap penyelenggaraan pengelolaan sampah yang sudah terjadi, supaya tidak ada miss, baik dari kami karena kami hanya memiliki akses di media sosial, di di internet, dan juga di lapangan kami terbatas. Kami sempat kemarin untuk melakukan riset, kami terhalang dan harus ada izin dari DLHK. Mohon itu untuk terbuka lagi Bapak. Kalau memang ada izin-izin seperti itu, kami terbatas untuk melakukan riset, dan itu harus segera dilakukan Bapak. Karena ini kaitannya tentang kepercayaan. Kalau memang Bapak Gubernur Bali tadi sudah menyampaikan secara skala dan niskala Bapak siap, maka kami juga siap untuk membantu apabila di dalam pelaksanaannya transparan dan informasinya dapat kami akses. Setuju Pak? Baik. Kemudian yang terakhir berkaitan dan berkenaan juga dengan kepercayaan masyarakat Bali, mohon untuk dibantu pembuatan kanal pelaporan yang langsung dibawahi oleh Bapak sendiri untuk melihat situasi yang sebetulnya di lapangan seperti apa, untuk tidak hanya terlalu berpaku kepada alur birokrasi yang panjang, tapi Bapak sendiri langsung turun melihat permasalahan di masyarakat seperti apa. Dan saya ingatkan kembali, kami di Udayana dan tentunya beberapa mahasiswa lain di universitas yang lain yang mungkin di dalam kesempatan ini juga hadir, telah siap untuk melaksanakan pengelolaan di masing-masing kampus kami. Sepakat? Sepakat? Mulai hari
hari ini kami memilah sampah sebetulnya sudah lama, tapi mulai hari ini kita gencarkan untuk seluruh mahasiswa. Kami wajibkan pengelolaan sampah di kampus diinisiasi oleh BEM Udayana dan BEM se-13 fakultas di Universitas Udayana, dan tentunya untuk BEM universitas lain juga. Mohon Bapak ini dibantu, jangan sampai ketika kita sudah melaksanakan kegiatan ini, dialog ini hanya berhenti sampai sini. Aksi-aksi kami juga untuk melakukan bersih-bersih selanjutnya tolong bantu untuk difasilitasi. Tolong jangan hanya kami juga, tapi masyarakat-masyarakat yang terdampak nantinya yang masih membuang sampah atau menumpukkan di depan rumah, mohon untuk dibantu diselesaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terakhir saya ingatkan kembali bagi pejabat-pejabat di Provinsi Bali ataupun di pemerintah pusat, saya ingatkan untuk stop membuat drama karena itu meresahkan masyarakat. Setuju? Kami tidak butuh drama-drama di Provinsi Bali. Kami butuhnya penyelesaian permasalahan. Kami butuhnya fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya Gong Pram selaku Ketua BEM Udayana. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Jaya Udayana! Jaya Udayana! Merdeka! 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 Terima kasih.